Kemudian ada juga konsumen, yang mana itu merupakan hewan-hewan karnivora atau pemakan daging, yang merupakan tingkat tropik ketiga. Lalu yang terakhir ada dekomposer atau pengurai, yang menduduki tingkat tropik yang terakhir. Pengurai ini atau bahasa sehari-hari katakan sebagai pembusuk. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah bentuk interaksi makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang dapat membentuk suatu rantai. Urutan pada rantai makanan mulai dari tingkat produsen sebagai penghasil makanan sampai dekomposer yang menguraikan sisa makhluk hidup. Berikut adalah beberapa contoh rantai makanan. Ada padi, di mana atau padi ini dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh dekomposer. Nah, ini kegiatan atau peristiwa makan dan dimakan. Akan tetapi ada urutan-urutannya hingga membentuk suatu rantai makanan, yang mana padi ini merupakan produsen, tikus merupakan konsumen 1, ular konsumen 2, elang konsumen 3, dan dekomposer adalah pengurai. Jadi ada urutannya, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Contoh selanjutnya adalah padi dimakan keong, keong dimakan katak, katak dimakan ular sawah, dan ular sawah mati diuraikan oleh pengurai. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya seperti yang sudah Bapak tampilkan, di mana urutannya harus sesuai seperti contoh yang sebelumnya tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping ini. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan jaring-jaring makanan. Kira-kira apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah penggabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Misalnya di gambar ini bahwa ada tumbuhan dan jenis tumbuhan itu banyak. Ada kelinci yang makan, ada belalang, jadi bukan hanya satu. Dan ini ada burung. Nah, jadi satu ini dapat dimakan banyak organisme. Kalau ada 4 saja yang memakan, berarti akan membentuk 4 rantai makanan. Organisme yang terkumpul dalam jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi rantai makanannya. Jadi, satu lingkungan itu dapat membentuk beberapa rantai makanan. Nah, selanjutnya adalah piramida ekologi. Piramida ekologi adalah suatu gambaran susunan antara tropik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap tropik. Jadi maksudnya adalah antara tingkatan tadi, mulai dari produsen, konsumen sampai dengan pengurai itu nanti akan digambarkan dalam bentuk piramida. Struktur tropik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar tropik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Adapun tingkat tropiknya adalah tingkat tropik 1, yaitu yang paling bawah ada organisme dari golongan produsen, di mana dalam hal ini adalah kelompok tumbuhan. Tingkat tropik 2 yaitu organisme dari golongan herbivora, yaitu sebagai konsumen primer. Tingkat tropik 3 yaitu organisme dari golongan karnivora, yaitu sebagai konsumen sekunder. Dan tingkat tropik 4 yaitu organisme dari golongan karnivora, yaitu sebagai konsumen predator. Piramida ekologi terdiri atas yang pertama ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Yang pertama adalah piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan sejumlah individu pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem
Dan pada umumnya piramida jumlah berbentuk menyempit ke atas atau yang berbentuk segitiga. Nah, dan ini adalah contoh piramida jumlah. Jadi pada piramida jumlah ini berarti fokus pada jumlah organismenya. Misalnya padi berjumlah 1000, tikus ada 100, ular ada 10, dan elang ada 1. Sesuai dari gambar ini ya. Yang mana jumlah pada piramida ini menyempit ke atas. Artinya jumlah organisme semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit. Selanjutnya, organisme dalam piramida jumlah mulai dari tingkat tropik terendah sampai tertinggi, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, serta konsumen tersier. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah tumbuhan dalam taraf tropik pertama lebih banyak dibandingkan dengan hewan, konsumen primer. Di taraf tropik kedua, jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit organisme konsumen sekunder. Jadi, semisal jumlah konsumen lebih banyak dari produsen, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Contohnya, jumlah kambing lebih banyak dari rumput, maka sebagian dari kambing tersebut tidak akan mendapatkan makanan atau bisa saja mengakibatkan kematian karena kekurangan dari makanan. Begitu dengan seterusnya. Selanjutnya adalah piramida biomassa. Piramida biomassa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat tropik. Pada umumnya, massa rata-rata produsen lebih besar daripada massa rata-rata konsumen, dan bentuk piramid menyempit secara tajam dari produsen atau di bagian dasar tropik hingga ke karnivora atau dari ke tingkat teratas tropik. Jadi, umumnya itu berat rata-rata produsen itu lebih berat karena jumlahnya ini lebih banyak, sehingga lebih berat dibandingkan jumlah atau dari jumlah atas jumlah konsumennya. Nah, namun pada ekosistem ekuatik yang ini seperti gambar ini gambar dari ekosistem ekuatik. Bentuk piramida biomassa justru terbalik karena biomassa konsumen lebih besar dari produsen. Sebagai contoh, bila pada suatu saat dilakukan penimbangan terhadap berat kering plankton dan berat kering ikan yang hidup di suatu kolam, maka besar kemungkinan berat kering plankton atau plankton tadi lebih kecil dibandingkan dengan berat kering ikan. Jadi untuk ekosistem darat bentuknya seperti ini, yang mana produsen akan lebih berat daripada konsumen. Konsumen 1 akan lebih berat dengan konsumen 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk daerah ekosistem ekuatik, nah itu kebalikannya, di mana berat kering plankton lebih kecil dibandingkan dengan berat kering ikan. Selanjutnya adalah piramida energi. Piramida energi adalah gambaran bagaimana energi mengalir dalam sebuah ekosistem dari tingkat tropik satu ke tingkat tropik yang lainnya. Matahari adalah sumber energi terbesar bagi semua makhluk hidup. Dimulai dari produsen, energi akan mengalir ke konsumen pertama, konsumen kedua, dan akhirnya ke konsumen yang ketiga. Sebagai contoh, dalam ekosistem hutan, tumbuhan menghasilkan biji. Ini adalah tingkat produsen karena tumbuhan membuat energinya sendiri melalui proses fotosintesis. Seekor tikus sawah akan memakan biji tersebut yang menjadikannya sebagai herbivora dan konsumen pertama. Kemudian ular memangsa tikus tersebut yang menjadikannya sebagai konsumen kedua dan karnivora. Jadi ular mendapatkan energi matahari dengan mengkonsumsi tikus yang memakan biji.
konsumen ketiga dalam ekosistem ini bisa diisi oleh burung hantu yang akan memangsa ular. Jadi sekali lagi, energi matahari diteruskan kepada burung secara tidak langsung dari biji. Nah, kalau digambarkan bentuknya akan seperti gambar ini. Ini dia. Jadi di bawah ini ada tumbuhan, dilanjutkan dengan konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier sebagai predatornya. Oke anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak selalu berpesan dan tidak pernah lupa agar menyampaikan kepada kalian agar tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Oke, dadah.